Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Setiawan dari Prodi Teknik Elektro kelas pagi dengan NIM C41122010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah otomasi, di mana tugasnya yaitu membuat suatu program PLC dengan saya mengambil sebuah judul yaitu gerbang otomatis. Baik, di sebelah kanan yaitu CX programmer atau leader PLC-nya dan sebelah kiri yaitu CX designer, CX programmer dan CX designer. Oke, di sini kita menuju ke CX programmer terlebih dahulu. Di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai programnya. Mana pada baris pertama yaitu sensor nomor 1, dia akan mendeteksi mobil yang dikenali cara dari plat nomornya sampai limit switch nomor 1. Kemudian sensor nomor 3 yaitu sensor yang ada di dalam garansi, di mana berfungsi untuk mendeteksi daripada suhu pada kendaraan yang di dalam, di mana ketika kendaraan dinyalakan, maka otomatis suhu akan menyala, sehingga sensor ini akan memberikan sinyal kepada gerbang untuk terbuka sampai limit switch nomor 1 juga. Kemudian di sini ada sensor nomor 2, di mana di sini berprinsip diversion down, di mana diversion down artinya ketika sensor sudah tidak mendeteksi adanya kendaraan, maka baru mengirimkan sinyal untuk menutup daripada gerbang. Kemudian di sini ada mendeteksi area dalam atau mendeteksi kendaraan setelah adanya gerbang sampai limit switch 02. Kemudian di sini gerbang terbuka itu limit switch nomor 1 sampai dan di counter juga oleh limit mesin atau sensor yang mendeteksi untuk mesin menyala. Kemudian area clear itu gerbang tertutup. Kemudian pada indikator sensor nomor 2 pada baris 16 itu limit switch 02 dan di counter oleh sensor nomor 2. Kemudian kita lihat di sini sebelah kiri yaitu CX designer dari program PLC sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menerangkan mekanisme bagaimana gerbang otomatis ini bekerja begitu. Nah, pada awal ketika program ini dijalankan pada gerbang otomatis, maka limit switch nomor 2 dan indikator sensor 2 itu akan menyala karena di sini posisinya itu posisinya tuh pintunya itu tertutup. Nah, kemudian dari arah area luar, ketika sensor 1 itu mendeteksi adanya kendaraan yang dikenali melalui plat nomornya, kemudian sensor 1 akan mengirimkan sinyal untuk pintu garansi itu akan terbuka. Nah, setelah pintu garansi terbuka hingga mencapai posisi maksimal pada saat
posisi terbuka, maka limit switch 1 akan on, sehingga pintu garansi akan berhenti dan berada pada posisi terbuka. Nah, maka limit switch 2 akan off karena pintunya terbuka. Kemudian dari arah area luar dan masuk, kemudian kendaraan terdeteksi oleh sensor 2, maka sensor 2 dan indikator sensor 2 akan menyala. Kemudian ketika pada saat mobil sudah berjalan dan sudah berada di area dalam garansi dan sensor 2 tidak mendeteksi adanya kendaraan tersebut, dan sensor 2 akan mati dan mengirimkan sinyal perintah kepada gerbang itu untuk tertutup. Nah, kemudian karena pintu garansi tertutup, maka limit 1 akan off sampai tertutup secara maksimal, dan kemudian limit switch 2 menyala. Kemudian pada saat sudah ada kendaraan sudah ada pada area dalam dan sensor 3 mendeteksi ketika mobil dinyalakan, dan sensor 3 mendeteksi adanya peningkatan suhu pada kendaraan karena kendaraan tersebut dinyalakan dan karena ingin keluar. Nah, maka sensor 3 akan mendeteksinya dan memberikan sinyal kepada garansi untuk terbuka, open. Kemudian karena pintu garansi terbuka, maka limit switch 2 mati sampai terbuka secara maksimal limit switch 1 on. Nah, ketika sudah terbuka secara maksimal, maka sensor 2 karena kendaraan dari arah dalam ingin keluar, maka sensor 2 akan mendeteksi. Nah, ketika sensor 2 mendeteksi dan pada saat itu juga kendaraan sudah keluar sampai di luar dan sudah tidak terdeteksi oleh sensor 2, maka sensor 2 akan otomatis mati dan mengirimkan sinyal kepada pintu garansi untuk tertutup. Maka ketika pintu garansi tertutup, maka limit switch 1 mati. Nah, kemudian tertutup pintu garansi sampai limit switch 2 itu on. Nah, maka pintu tertutup secara maksimal. Dan begitu secara mekanisme dari program PLC untuk gerbang otomatis. Nah, apabila diaplikasikan secara real, maka sensor 1 dan sensor 2 itu menggunakan sensor infrared, di mana pada sensor 1 itu diprogram untuk mendeteksi daripada kendaraan tersebut, kendaraan yang dikenali, begitu, bisa mungkin dari plat nomor atau sejenisnya, begitu. Dan kemudian sensor 3 itu menggunakan sensor suhu mobil atau sensor suhu. Nah, untuk mendeteksi adanya kenaikan suhu pada mesin mobil, begitu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.